Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Let's pray together first before we begin the class. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbalan. Okay, so glad to see you here. This is our first meeting. I want to introduce myself. My name is Ari Hastuti. You can call me Ari. I mostly teach in Cikarang. Only this semester that I begin to teach here in Semarang. And then I've been teaching English in BP Cikarang since 2016 March ya. Jadi sejak bulan Maret 2016. Oke, itu kayaknya. Oke, I come from Lampung. Jadi kotanya asalnya di Lampung, kelahirannya. Terus kuliah ya. Kuliah I went to Gajah Mada University. I took French literature. Dulu kuliahnya di UGM, ambil sastra Prancis S1-nya. Terus I also took apa ya? Sort of 2-year diploma ya. In English. Ya, jadi D2-nya ngambilnya Inggris dulu. Gitu. I think that's all for my introduction. Shall we begin the class? Tunggu dulu ya. Ada yang mau ditanyain nggak soal kakak? Nggak ada? Kalau ada nanti gampang ya, di grup aja. I want to discuss first about all forms of agreement, the expressions ya. Tunggu. I'll share the screen. Kalau materinya sama semua, alhamdulillah berarti. Udah kelihatan belum yang kakak share? Sudah, Kak. Udah, Kak. Semua udah, alhamdulillah. Oke. Kakak minta nanti di sini yang aktif ya, jawabnya ya, jangan diem aja. Ntar kakak nggak tahu nih tidur apa gimana gitu kan, nggak ketahuan. Oke, kita lihat nih sebentar ya. Kalau nggak kelihatan langsung bilang ya. Kalau chat mungkin kakak nggak terlalu merhatiin chat di meeting chat itu soalnya. Bentar ya, presenting. Udah kelihatan apa yang kelihatan di situ? What do you see on your screen? Apa yang kelihatan? Oke, ya PPT chapter 1 ya? Ada ya, chapter 1 ya? Iya Kak. Oke, iya. Sip, chapter 1. Jadi ini emang biasanya yang kayak gini-gini di kelas 9 tuh bahasan yang udah pernah dibahas di kelas 7-8 ya nggak sih? Gitu ya. Jadi yang udah pernah dibahas kelas 7-8 biasanya ada review lagi di kelas 9. Walaupun kita udah nggak ada UN lagi, tapi pasti nanti ada US ya. Biasanya gitu, ada ujian sekolah. Ujian sekolah itu sama aja. Ujian sekolah itu pelajaran dari semua dari kelas-kelas sebelumnya, alias kelas 7 sama 8. Sama kayak kalau kita mau US di kelas 6 yang sekarang udah nggak ada UN lagi, berarti materinya diambil dari kelas 4, 5, 6 gitu. Oke? Oke, chapter 1 nanti ini isinya hope and wishes to others and congratulate others. Jadi ini menyampaikan gimana cara kita kalau mau ngomongin berharap sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya harapan terus ucapan semoga kamu bagaimana gitu ya. Expressing agreement and disagreement juga. Yang kedua, gimana menyetujui dan tidak menyetujui sesuatu. Yang ketiga, making suggestion. Kalau mau menyarankan sesuatu sama orang gimana. Advisability, ini hubungannya sama advice. Saran, masukan, nasihat gitu ya. Advisability and necessity hubungannya dengan kewajiban. Kita butuh apa, kita punya kewajiban apa, harus melakukan apa. Itu nanti gimana cara ngomongnya ke orang lain, gimana cara ngeresponnya, gimana cara menolaknya, gimana cara menerimanya gitu ya. Yang keempat poinnya telling or asking others to do and not to do something. Gimana cara kalau mau ngomong ke orang lain, mau bilang ke dia, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, gitu ya. Oke? Ganti sebentar. Ya, gitu. Contoh aja nih ya. Contoh mungkin di situ mana tadi? Hope and wish nih contohnya. Misalnya kalau ada yang sakit kita bilang get well soon. Mungkin kalau di bahasa Arabnya syafakillah ya atau syafakallah ya gitu. Nah denger ya pasti ya. Kalau get well soon nih bahasa Inggrisnya. Atau I hope everything is fine itu bisa juga gitu ya. Yang kedua contoh untuk point agree sama disagree. Misalnya I agree with you, I disagree with you. Gampang ya. Itu umum. Terus suggestions, advisability, and necessity, you should come on time tomorrow. Besok kamu harus datang tepat waktu, gitu ya. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia itu cuman harus gitu. Kalau should itu. Padahal should itu sebenarnya anjuran.
anjuran, rekomendasi itu masuk ke should juga. Oke. Kalau yang bagian ini yang telling or asking others to do and not to do something, misalnya what do we do exercise every day for? Ini for-nya salah ya, harusnya for-nya itu di belakang. Belum ganti nih. What do we exercise every day for? Untuk apa sih kita olahraga setiap hari? Gitu. Ya. Lanjut. Yang pertama, bagian A yang hopes and wishes to others. Kapan kita bicara seperti ini, ungkapan seperti ini, dan untuk apa? Mengapa? Alasannya apa? Tunggu. Congratulations tuh artinya ucapan selamat ya. Oke, misalnya nih ada momen-momen ketika seseorang itu mendapatkan achievement gitu. Dia punya prestasi, misalnya ikut lomba apa, lomba cepat tepat atau olimpiade. Biasanya kalau kelas 9 ada ya, di sekolah-sekolah tertentu itu ngadain olimpiade. Di Al-Azhar Cikarang juga tuh ada tuh ya, olimpiade. Terus dia menang misalnya gitu ya, dia mewakili sekolah, dia menang. Itu kan momen yang kita bisa ucapin congratulations. Ada yang ulang tahun misalnya, walaupun di Islam nggak ada ya. Ini juga nih achievement juga ya, yang pegang trofi. And greetings. Oke, ini contoh-contohnya ya, sebentar. Yang general wishes itu artinya ucapan harapan secara umum, general wishes. Ya, kalimatnya ungkapannya bisa banyak banget ya. Ini contohnya aja. Wishing you every happiness on your special day. Ini mungkin kalau ulang tahun. Ya, aku mengharapkan bagimu semua kebahagiaan gitu ya. Every itu kan setiap ya. Tapi mungkin kalau bahasa Indonesia nerjemahinnya bisa lebih luas. Semua kebahagiaan untukmu gitu ya. Sebenarnya wishing you itu udah masuk untukmu on your special day, pada hari yang khusus ini untukmu juga gitu ya. May all your wishes come true, ini lebih umum ya. Semoga semua harapanmu menjadi kenyataan. Semoga semua mimpimu jadi kenyataan. Bisa kita ganti may all your dreams come true kan gitu ya. Get well soon tadi semoga lekas sembuh gitu ya. I hope you make a swift and complete recovery. Ini juga masuk ke kalau misalnya dia sakit, teman kita sakit, saudara kita sakit, siapapun ya. I hope you make a swift. Swift itu artinya cepat, kayak brief ya. Aku harap gitu, aku harap kamu misalnya make a swift and complete recovery, berarti aku harap kamu pulih. Recovery itu pulih, biasanya pulih dari sakit gitu, pulih untuk kayak misalnya komputernya hang terus pulih lagi gitu saya. Recovery, jadi semoga kamu lekas sembuh cepat ya, swift, cepat, and complete, ya sembuh total gitu. Semoga kamu lekas sembuh dan sembuhnya sembuh total, maksudnya gitu. Yang kelima, congratulations on your graduation. Ini kalau nanti udah lulus kelas 9 bilang gitu ya, saling mengucapkan seperti ini juga bisa. Selamat ya untuk kelulusanmu gitu ya. Yang keenam, congratulations on passing your exam. Ini kalau lulus ujian gitu ya. Kita bisa ngucapin ini. Selamat karena sudah lulus ujian, passing your exam. I hope everything is fine. Ini masih sama kayak get well soon. Congratulations, I'm happy for you. Ini lebih umum juga. Misalnya dia dapat apalah sesuatu yang gak harus lomba apa gitu, terus kita menyatakan rasa bahagia kita juga buat dia gitu ya. Kalau muslim kan biasanya kalau saudaranya bahagia kita ikut bahagia, saudaranya susah kita ikut susah, saudaranya sakit kita ikut sakit. Itu muslim seperti itu ya. I am happy for you gitu ya, aku ikut bahagia untukmu. Have a great vacation, artinya selamat berlibur, semoga liburanmu menyenangkan. Have a good day, semoga harimu menyenangkan. Have a great weekend, sama, semoga weekendmu atau akhir pekanmu juga menyenangkan. You did well, ini kayak good job, kayak great job, well done, itu sama. You did well itu sama ya, maksudnya dia melakukan sesuatu yang bagus, kita bilang wah keren, kamu hebat gitu ya. Kita bilang you did well. I wish you the best luck and every success in, misalnya in senior high school. Mungkin nanti setelah kelas 9 lulus masuk ke SMA kan ya. Jadi kita bilang I wish you the best luck. Semoga kamu dapatkan semua keberuntungan terbaik and every success, dan semua keberhasilan gitu ya. Well done itu sama kayak you did well, kayak good job, great job, sama well done. Apa ya? Pokoknya intinya menunjukkan kamu hebat gitu ya. Prestasimu bagus gitu ya. Well done on your, misalnya apa ya? Misalnya well done on your exam bisa. Apapun, ini bisa bebas di siapapun ya. Well done, wah hebat. You know, we know you can do it. Kami tahu kamu bisa melakukannya. Oke, berarti ini memberi selamat sekaligus memotivasi kalau orang itu sudah berprestasi dengan baik gitu ya.
sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, pasti senang dong dikasih ucapan kayak gitu ya. Nggak ada ya orang yang nggak senang dikasih ucapan baik ya. Orang aneh aja kali yang nggak suka. Responses berarti gimana cara meresponnya, gimana cara menjawabnya. Bisa bilang I hope so ini kalau yang sifatnya harapan tadi ya. Kalau yang congratulations dan lain-lain itu masuknya yang ini ya. Yang thanks you too, kamu juga ya. Terima kasih kamu juga begitu. Oke? Sebentar, ini jadi kakak jadi nggak bisa nulis ya. Ntar dulu. Ya udah kita satu-satu aja ya, langsung ya. The winner of the storytelling contest this year is Sumitomo. Kira-kira nomor 1 apa tuh jawabannya Lintang? What do you think the answer for number 1? Congratulations, Kak. Oke, great, congratulations Sumitomo gitu ya. Ada lagi satu nih ya, di situ nggak ada. Ada satu lagi yang ungkapan seperti congratulations tapi mungkin kayak nggak tahu deh, nggak seformal itu kali ya. Itu kudos. KUDOS, kudos. Kudos Sumitomo gitu. Cuman orang nggak biasa make sih itu. Biasanya di formal ya. Jadi maksudnya di adults yang make kayak gitu. Mungkin kalau yang enggak, yang selain adults mungkin nggak terlalu tahu tentang kudos ya. Congratulations to the most common one. Oke, thank you Lintang. Great. Terus nomor 2 Sumitomo apa ya? Davina, can you answer number 2? Titik Mrs. Isna. Thank you. Thank you. Thank you, thanks a lot, thank you so much, atau yang sejenis dengan itu ya. Thank you Mrs. Isna. Terima kasih Bu Isna. I try to do the best for our school. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Lanjut, could you tell me the way to get it? Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara kamu mendapatkannya ya? Kenapa kamu kok bisa menang? Maksudnya gitu. Kamu tuh ngapain aja gitu? Usahanya tuh apa? Oke? Okay? I always titik-titik siapa ya? Kinasti udah masuk belum? Kakak nggak bisa lihat nih. Udah masuk ya? Oh, you're there. Nggak tahu kakak. I don't know you're in. Ya udah kita ke Puspita dulu ya. Puspita nih suaranya kecil, malu-malu dia orangnya. Nggak tahu kalau ketemu malu-malu nggak orangnya. Ayo Puspita. Can you help me answer number 3? I always visit with my English teachers on every Saturday. Yuhu, Puspita, where are you? Tadi. Bentar. Gimana? Puspita udah nyampe sini kan pelajarannya? Gimana? Ini kelihatan nggak di layar? Screen-nya kelihatan kan? I always study boleh. Kira-kira kalau study itu hubungannya biasa sama pelajaran Puspita. Ya, biasanya hubungannya sama pelajaran. Kalau di sini kita lihat konteksnya kan dia the winner of the storytelling contest. Ya. Kira-kira kalau orang mau menang lomba storytelling, itu kira-kira dia ngapain? Ngapain ya? Bentar ini. Ngapain kira-kira, Dek? Latihan ya? Iya nggak latihan? Halo Puspita. Ya, latihan ya. Latihan tinggal kita cari bahasa Inggrisnya latihan apa dong? I always. Ada yang tahu? Tunggu dulu sebentar. Tadi Kinasti belum ya? Alaina. Alaina udah belum sih? Belum. Oh ya udah, Alaina coba bantu Puspita. Yes. Putus-putus suaranya deh. Exercise boleh. Exercise kadang dipakai untuk kayak misalnya kalau olahraga ya. I always exercise every morning boleh. Kadang-kadang exercise untuk latihan juga boleh. Kalau ini pakai practice boleh juga ya. Oke, I always practice itu hubungannya sama rehearse. Rehearse tuh latihan kayak kita gladi bersih gitu ya. Sifatnya kayak gitu. Oke. Practice boleh ya. Practice ini nggak tahu nih kenapa nggak bisa nulisnya. PRAC
T-I-S-E ya. Practice. Oke. Thank you Puspita sama Alena. Sekarang kakak jadi I always practice as my English teachers every Saturday. Jadi aku selalu latihan dengan guru bahasa Inggrisku setiap hari Sabtu. Oh, great job. Oh ya, kerja bagus, kerja hebat. Mantap. Gitu ya, mantap ini bilangnya gitu. Oke. Yang belum kebagian siapa ya tadi ini? Nanti kakak selanjutnya. Mau ke Kinasti belum ya? Ya, nanti ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Any question so far? Ada pertanyaan? Aku insya Allah enggak, Kak. Oke, yang lain? Insya Allah enggak, Kak. Oke, lanjut. Nanti insya Allah dicariin latihannya ya. Lanjut ya, boleh lanjut ya. Oke, ini ada latihan lagi. Choose the correct answer below. Pilihlah jawaban yang tepat berikut ini. Coba. Are you going to join the next singing contest? Yes, I am. Insya Allah I'll follow it again. I know you're very talented. Terus bawahnya apa nih yang belum Kinasti? Coba jawab. Dicoba. Iya, Kak. Ya, kamu dari mana? Ayo coba. What's the answer for the space here? I know you're very talented. Terus apa jawabannya? Kira-kira? Tahu apa? Apa ya? Gimana suaranya putus-putus? Nggak bisa ngira-ngira kalau. Oh iya. Kalau jawabannya thank you apa? Oh, berarti kayak Konteksnya. Bisa. Konteksnya. Nggak tahu. Kalau yang berharap atau memberi motivasi itu apa ya kira-kira? Boleh pakai I hope tadi ya. Misalnya I hope, misalnya kan ini dia konteksnya dia ditanyain kamu ikutan lomba nyanyi lagi nggak gitu ya. Ya kan? Iya, insya Allah nanti aku mau ikutan lagi, lomba nyanyi lagi gitu, mau ikutan lagi. Oh iya, aku tahu kamu itu berbakat banget, ya, jawab Rahmi. Nah, Rahmi ini ngomong apa? Terus nanti Hanafi bilang, thank you Rahmi, gitu. Misalnya kita bilang semua, gimana deh? Semoga kamu berhasil atau? Bisa, betul itu, betul. Seperti itu, betul. Semoga kamu berhasil. Semoga kamu menang ya, semoga kamu berhasil ya, kan bisa ya? Gitu karena ini belum terjadi. Kalau udah terjadi udah menang baru kita bisa bilang congratulations ya gitu. Ini kan belum, baru mau ikutan lagi gitu. Oke? Terus tadi gimana bahasa Inggrisnya? Semoga kamu berhasil ya. Apa? Ntar Kak mikir dulu. Oke, boleh. Tapi jangan lama-lama ya, nanti kakak ketiduran ya. Enggak, bercanda. Good luck gitu, Mas. Boleh, good luck, betul, pinter. Good luck, misalnya, iya benar, good luck. Good luck itu kan semoga berhasil ya kan? Oke, I wish all the best for you. Misalnya bisa kan? I wish all the best for you. I hope you can atau I hope you can make it. Bisa aja kan? Semoga kamu berhasil juga itu artinya. Ya nggak? Iya, gitu ya kurang lebih ya. Oke, berarti mikirnya cepet juga ini tadi. Oke, thank you Kinesti. Bercanda kakak. Tunggu dulu, ternyata ini ada pilihannya loh. Ada pilihannya, nggak seru tapi kalau ada pilihannya ya nggak bisa mikir. Jadi yang mana nih yang cocok? Ya, Good luck. kalau ada pilihannya jadi tahu dong kan? Gitu. I wish I could artinya apa tuh? I wish I could. Udah belajar if conditional belum di sekolah? Belum kayaknya, Kak. Oh, belum. I wish I could. I wish juga aku berharap ya. Tapi I could itu kan bentuk verb 2. Jadi dia tuh nanti artinya I wish I could tuh ya semoga aku bisa gitu. Aku harap aku bisa gitu. Enggak lah ya.
Gak cocok kan sama jawabannya ya? Udah iya, pasti aku good harap luck. Bukan, itu mah jawabannya kayak nggak jelas gitu, jangan ya. Jadi good luck aja karena jawabannya jelas thank you. Oke? Good job, thank you ya. Oke, lanjut ya. Tunggu, siapa ini? Irda has already graduated from SMP Lab School Jakarta. What will you say to greet her? Puspita. Puspita tadi belum jawab loh. Can you help me answer number 2? Gimana nih pertanyaannya? Pertanyaan tahu nggak deh artinya apa? Kakak tutup dulu. Udah lulus? Dari SMP. Terus? Apa yang akan kamu katakan? To greet her. Greet artinya memberi. Greetings tuh artinya salam ya. Greetings belajar di kelas 7. Oke. Gitu ya kurang lebih ya. Apa nih kakak belum buka choices, belum buka optionsnya nih. Yang A, B, C, D belum dibuka. Apa dong kira-kira jawabannya? Gimana? Congrats boleh ya. Ada tulisan congrats pakai setelah T itu ada S-nya itu ada juga ya. Congrats itu kadang-kadang orang pakai less formal, nggak terlalu formal. Terus dia bisa sebagai singkatan dari congratulations ya. Congrats ya gitu ya, tapi nggak formal. Oke, coba kita lihat pilihannya sekarang. Have a nice day, cocok nggak? Gimana nih, cocok nggak guys? Have a nice day, enggak ya? Congratulations on your wedding party, Irda. Gimana Puspita, cocok nggak? Ada yang nikah nggak di sini? Nggak ada kan? Gitu. Wish me luck ya. Wish me luck. Itu doakan aku berhasil ya. Gitu ya. Wish me luck. Oke, yang cocok tadi yang D ya, sesuai sama Puspita ya. Cuman ini lebih lengkap di sini. Congratulations for your graduation. Selamat untuk kelulusanmu. Gitu. Oke, thank you ya Puspita. Oke, ada lagi ternyata. Nggak apa-apa, harus latihan ya. Jadi biar kakak tahu tadi yang udah paham, yang katanya udah paham, beneran nggak gitu. Ke Davina Davina lagi. Ayo Vin, manggilnya Vin ya. Davina kayak nama artis loh beneran. Ayo Vin. On your success and the winner of painting competition. Thank you. Kak, I'm still learning to improve and ability. Apa tuh artinya? Yang B? Masih belajar lagi buat improve. Apa itu? Apa improve? Gimana ya Kak jelasinnya? Improve tuh kayak belajar lagi. Gimana ya Kak? Iya, meningkatkan atau memperbaiki kayak ya? ngupgrade gitulah Kak. Iya, boleh. Jadi improve itu artinya nanti bisa meningkatkan, bisa memperbaiki. Ability apa my ability? My ability. Tahu nggak my ability? My kepunyaanku, ability kemampuan ya. Jadi I'm still learning to improve my ability. Aku masih belajar untuk meningkatkan lagi kemampuanku gitu ya. Memperbaiki atau meningkatkan lagi kemampuanku gitu ya, Vin ya. Congratulations on your success as the winner of painting competition. Selamat ya untuk kemenanganmu ya atau keberhasilanmu sebagai pemenang lomba melukis. Thank you, terima kasih gitu. Kalau I am very well berarti ini ucapan buat orang yang sakit. Apa maksudnya nanyain tentang kondisi kesehatan gitu ya. How are you doing? How is life gitu ya. How have you been? How are you? Itu yang paling umum ya. I'm very well, thank you misalnya. Oh, aku baik banget. Keadaanku baik, sehat. Nah, itu I'm very well. Kalau I don't think so, ini hubungannya sama agreeing something atau disagreeing something. What do you think about misalnya this painting misalnya gitu ya, this picture? I think this is a good picture gitu. Terus temennya jawab, I don't think so. Enggak, menurutku itu nggak bagus misalnya lukisannya. Itu I don't think so. Kalau dia disagree. Don't mention it ini kalau kita mengucapkan ada yang bilang,
Thank you ya gitu. Davina udah nganterin aku pulang, misalnya dianterin naik motor pulang sekolah gitu ya. Don't mention it. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi sama kayak you're welcome gitu-gitu ya. Oke, terima kasih kembali itu sama. Oke, thank you Davina. Oke, lihat. Look at the picture and choose the best wish. Siapa ya ini yang mau ditanya? Sebentar. Lintang. Hai Lintang. Iya, Kak. Ya. Ayo Lintang. What do you think the answer for number 4? Get well soon, my friend, yang C, Kak. Oke. Kenapa nggak yang D aja? Sebenarnya bisa sih, tapi Aneh ya? Aneh ya? Maksudnya ungkapan yang tidak umum digunakan ya. Don't be sick itu bahasa Indonesia banget. Kalau kita nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, don't be sick itu jadinya aneh banget ya nggak? Nggak ada ungkapan kayak gitu di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris pakainya ya get well soon. I hope apa ya tadi? I hope you recover soon, misalnya kayak gitu. Bisa ya, semoga kamu lekas pulih atau apalagi I hope everything's well gitu ya. I hope everything is fine bisa. Dan bisik tuh jangan sakit ya gitu. Itu jadi aneh ya. Bahasa Indonesia banget bukan bahasa Inggris. Translate this is my honey, masa orang sakit dikasih selamat enggak lah ya. Have great vacation, nggak cocok juga. Mas selamat berlibur, nggak juga ya. Oke. Good job, thank you Lintang. Kita ke number 3. Berarti kita masuk yang bahasan baru tentang expressing agreement and disagreement. People often agree or disagree about something. Orang manusia itu kadang suka setuju atau nggak setuju tentang sesuatu. Pay attention at the expression and study the example. Perhatikan baik-baik ungkapannya seperti apa dan pelajari contohnya ya. Misalnya, I think the doctors are all nice. Menurutku dokter-dokter di sini orangnya baik-baik gitu ya. Yes, that's what I think. Ini kira-kira agreeing atau disagreeing? Agree, pasti. Ini agreeing. Agreeing itu gini, kita agree setuju terhadap suatu pernyataan-pernyataan dari orang lain, ya kan? Kita bilang setuju. Yes, that's what I think. Ya, menurutku juga begitu. Sekarang yang ini, I think it's going to rain. Menurutku ini mau hujan loh, udah mendung misalnya gitu ya. Ada buktinya. What do you think? What is your view? What is your opinion? Opinion gitu ya. Yes, I think so too, gitu. Ya, atau misalnya, yes, I go along with you. Bisa aja kayak gitu bilangnya ya. I go along with you, aku setuju sama kamu. I'm with you juga bisa. Ya, gitu-gitu. Berarti ini setuju atau nggak setuju? Kalau yes, I think so too. Mau siapa aja boleh jawab ya. Setuju ya kalau ini ya. Oke. Nah, kalau yang nomor 3, I think that boy is going to fall off the tree. Fall off the tree berarti dia udah mau jatuh dari atas pohon. Dia manjat pohon terus mau jatuh. Ya. That's how I feel sama. Menurutku juga begitu. The wind is blowing hard. Berarti anginnya bertiup dengan kencang. Oke, that's how I feel sama. Itu masih tentang agreement. Yang keempat, contohnya tomorrow is mom's anniversary. Besok itu anniversary apa ini? Pernikahan kali ya? How about giving her an ornamental plant? Ornamental plant itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ornamental plant, tanaman hias ya? Ada yang tahu bonsai nggak? Tahu bonsai kan ya? Halo? Tahu, Kak. Iya. Terus jawabannya apa? That's right. Bener. I agree with you. When will we buy it? Kapan ya kita beli itu? Gak apa deh beliin tanaman hias. Why don't we go to Green Corner Nursery this evening? Green Corner ini nama tokonya. Ya, toko khusus untuk jual tumbuh-tumbuhan. Nursery gak ada hubungan sama nurse ya. Nurse itu kan perawat. Tapi nursery ini bisa dipakai untuk ngomongin ini juga. Ya, tempat yang di situ tanaman-tanaman dirawat gitu ya. Jual-jualan tanaman lah ya. Bibit-bibitnya yang jadiin bibit. Biasanya orang beli. Ada kali ya di Semarang? Ada. Pasti di mana aja ada. Oke. Gimana kalau kita pergi ke Green Corner aja, ke toko tanaman itu. Malam ini gitu ya. I'd love to. Oke. Aku mau banget. Ya. Oke. Ini
Kita lihat dialognya. Benny, you've watched Star Wars, haven't you? Ada yang tahu film Star Wars? Anyone? Have you all watched Star Wars? Ya, tapi kakak belum nonton nih. Nggak tahu, tapi tahu ya. Pernah dengar ya. Benny, kamu udah pernah nonton Star Wars belum? Gitu. Haven't you? Udah apa belum? Yes, why? Iya, udah. Kenapa emang? What did you think of it? Gitu. Bagaimana menurut pendapatmu tentang film itu? It-nya maksudnya balik ke film Star Wars lagi ya. Well, I was a bit disappointed. Ya, aku agak kecewa sih. I didn't think it was a particularly good film at all. Menurutku film itu nggak terlalu bagus sih, gitu ya. Bukan film yang bagus banget gitu, menurutku. Menurut si Benny. Terus Agus datang bilang, oh, I disagree with you entirely. Entirely itu seluruhnya, total. Aku nggak setuju banget sama kamu, kata Agus. I thought it was great. Menurutku filmnya tuh bagus. It's one of the best films I've ever seen. Itu salah satu film yang terbaik yang pernah aku tonton, yang pernah aku lihat. Don't you think so, Evie? Nah, Agus mengungkapkan pendapatnya, terus dia nanya sama Evie, minta persetujuan. Iya kan, Evie? Menurutmu begitu juga kan? Maksudnya menurutmu film itu juga bagus kan? Gitu. Yes, I suppose so. I suppose sama, I think so juga. Ya, menurutku juga begitu. It was good. Filmnya bagus. I enjoyed it. Aku menikmati nonton film itu. But to be honest, tapi gitu ya. Tapi to be honest maksudnya jujur nih ya gitu. It wasn't as good as I thought it would be. Film itu nggak sebagus harapanku sih. Nggak terlalu sesuai sama harapanku. Gitu ya. That's exactly how I felt, kata Benny gitu. Ya, iya. Gitu tuh yang aku pikir juga begitu gitu. Yang aku rasain juga gitu. Persis kayak gitu. That's exactly how I felt tuh persis. Aku juga rasanya gitu. If you ask me, kalau kamu nanya aku, it was just one big publicity stunt from start to finish. Publicity stunt itu gini. Kalau orang pengen kalau di sini ada ya, di sini kalau di Cikarang sini ada tuh Meikarta. Orang pengen bikin kawasan yang di situ yang punya project itu Meikarta nih, misalnya ya, orang Cina tuh. Nah dia itu bikin, atau kalian pernah ke PRJ nggak sih, kan Raya Jakarta? Tahu nggak ya? Nah pokoknya kalau di kayak gituan itu, exhibition model kayak gitu, orang mau bikin iklan ya, yang ngebombardir tentang event itu bikin publicity stunt. Publicity stunt itu semacam kayak balon yang gede banget gitu ya. Dilayangkan tinggi banget ke atas. Jadi jarak sekian kilometer tuh, dari jarak sekian kilometer orang bisa lihat. Oh, ada acara di situ gitu. Tergantung nanti acaranya yang mau dibikin apa. Kalau misalnya apa ya? Kalau yang di Meikarta sini balon-balon gede banget ya, yang tinggi banget itu, balon-balon gede banget yang itu. Tulisannya Meikarta kayak gitu. Atau nanti beda lagi, atau ada yang bentuknya kayak balon udara gitu ya. Jadi menurut Benny, film Star Wars itu cuman sebuah publikasi iklan besar-besaran aja, from start to finish. Jadi isinya cuman iklan-iklan gitu doh. Ya semacam itulah. Dari awal sampai akhir. Agus bilang, oh that's rubbish Benny. Oh enggak, that's rubbish ini agak kasar lah. Enggak setuju, tapi agak kasar. Maksudnya yang kurang polite, kurang sopan. Karena rubbish itu artinya sampah. That's rubbish, Benny. Apa sih bahasa Indonesianya? Nggak tahu deh. Pokoknya intinya itu, apa ya? Nggak tahu deh bahasa Semarangnya apa ya? Bahasa Jawanya. Pokoknya intinya ini yang kurang sopan ya. That's rubbish. Karena rubbish itu sampah. You're the first person I've met who hasn't enjoyed the film. Kamu tuh orang pertama yang aku temui yang nggak suka sama film itu. Ya. Perhaps I am. Iya, mungkin aku emang kayak gitu. But Ria asked me for my opinion, and as far as I'm concerned, it was pretty boring. Tapi Ria nanya sama aku, pendapatku gimana. Dan as far as I'm concerned, ini ada, kalau di chat, ada CMIW, correct me if I'm wrong, kayak gitu-gitu ya. Imho, misalnya, in my humble opinion, yang semua ditulis pakai capital letters. Nah, kalau ini as far as I'm concerned, ini sejauh pengetahuanku, gitu ya. Setauku, gitu ya. Setauku it was pretty boring. Filmnya ngebosenin, rada ngebosenin. Pretty boring ini, pretty itu artinya cukup membosankan. Pretty boring. Terus Evie jawab nih, dia belain siapa coba?
Oh, I'm not sure about that, Benny. Aku nggak yakin tentang itu, Benny. I don't see how you can say it was boring. Aku nggak bisa nangkep gitu ya, nggak ngerti, nggak paham. Kenapa kamu bisa bilang film itu boring? Film itu membosankan. Neither do I. Ini konektor yang dia mengiyakan kalimat negatif. Kalimat yang sebelumnya itu it was boring kan ya, membosankan. Neither do I, aku juga. Ya, aku juga nggak ngerti kenapa kamu bilang film itu ngebosenin. Nah, gitu ya. Dia ikut pendapatnya Evie. It was full of excitement. Film itu tuh penuh dengan excite itu lebih dari happy ya. I'm excited itu artinya berarti aku senang banget. Ya. Aku senang banget. Excitement tuh penuh dengan apa ya? Ada unsur senangnya, ada unsur serunya, hebohnya ada. Itu excitement. All the way through berarti wah semuanya sepanjang film itu all the way through itu semuanya. Film itu isinya kayak gitu. Oke? Sekarang kita lihat nih expression yang digunakan di sini. I disagree with you entirely itu strongly atau absolutely artinya nggak setuju. Banget nggak setuju dengan kuat, strongly atau absolutely, yakin banget. Ya. Yes, I suppose so. Ini tadi kenapa dia dibilang half? Artinya setengah setuju, setengah enggak, artinya tengah-tengah. Coba kita lihat di sini karena dia di sini I suppose so. Ya, menurutku juga lumayan sih gitu. Maksudnya begitulah gitu ya. Enggak totally agree tapi enggak totally disagree juga. Ya, it was good, bagus sih. Aku juga menikmati nonton. Tapi kan dia ada tapinya nih di sini. Ya, karena kenapa? Film itu enggak seperti harapanku, enggak sebagus yang kukira gitu. Enggak sebagus yang kukira. Jadi dia nonton dan dia menurut dia cukup bagus tapi enggak sebagus harapan dia. Oke. Okay? Yang ketiga, I'm not so sure about that. Ini yang polite ya. Polite artinya yang sopan. Cara ngomongnya sopan. I'm not so sure about that. Aku tuh nggak terlalu yakin soal itu. Oke. Okay? Notes. Now learn from the table below how to agree or disagree with an opinion. Oke, okay, kita masuk ke tabelnya. Kalau kita mau setuju banget sama pendapat seseorang atau pada sebuah pendapat, gimana kita ngomongnya? I think football is appropriate for all people. Menurutku sepak bola itu cocok buat semua orang. Maksudnya semua jenis, semua orang tuh semua ini ya, tingkatan usia maksudnya. Ya. Responsnya gimana kalau ada yang ngasih opini kayak gini? Opini itu kan subjektif ya. Jadi pendapat pribadi yang, ya pendapat pribadi tiap orang beda-beda, tiap kepala beda-beda. Itu subjektif ya. Responsnya bisa bilang apa? So do I. Ya, aku juga berpendapat begitu. I quite agree. Quite berarti cukup. Oh, sorry. Bentar. I quite agree ya. Aku cukup setuju. I entirely agree with you. Yes, aku setuju banget sama kamu. Yes, they certainly should. Berarti mereka emang harusnya begitu, gitu. Pasti harusnya memang begitu suka sama football. Yes, they should. Shouldn't they? Ya, mereka memang bagusnya begitu. Ya enggak sih, shouldn't they? Gitu ya. Ini question tag namanya. Yes, you're quite right. Ya, kamu benar juga. Yes, that's exactly my opinion. Ya, pendapatku juga begitu. Persis sama. Ya, exactly, persis. Yes, that's how I feel. Ya, sama. Aku juga gitu ngerasanya. Yes, exactly. Ya, tepat. Ya, persis, tepat. Yes, that's just how I see it. Ya, aku juga memandangnya seperti itu. Ya. Sekarang kalau yang ini, to half agree to an opinion. Terus kalau gimana kalau mau ngomong setengah setuju, setengah enggak? Yes, I agree. Ya, aku setuju. But ingat karena setengah aja setujunya, ada but-nya. Berarti dia masih bisa menyangkal juga ya. It would be a very difficult thing to do. Misalnya ya. Apa sih yang ditanyain? Tunggu dulu, opininya. I think smoking should be banned. Ada orang yang beropini, menurutku merokok itu harus dilarang. Should be banned, pakai ed karena dia passive voice. Udah belajar belum ya passive voice ya, guys? Udah belajar? Passive voice, kalimat pasif? Udah belum? Kayaknya udah Kak, tapi lupa. Oh, oke. Semua passive voice nanti keluar lagi di kelas 11.
nanti keluar lagi di UTBK kalau misalnya mau kuliah, ya. Kan ada soal untuk masuk perguruan tinggi ya. Itu nanti pakai teks academic writing namanya. Itu kayak teks TOEFL gitulah kurang lebih. Walaupun lebih sederhana ya. Nah, itu nanti kebanyakan pakai passive voice, oke? Gimana nih? Ada yang punya opini? Menurutku merokok itu harus dilarang gitu. Dilarang, should be banned, gak boleh. Tapi memang dilarang ya sebenarnya. In public places, smoking is banned gitu ya. Has been banned sebenarnya already since a few years ago, I guess. Tapi kenyataannya kalau manusia Indonesia gitu ya, warga 62 kalau di medsos sebelumnya gitu, warga 62 itu santuy aja, ya kan? Santuy aja, maksudnya ya di rumah sakit jelas nggak boleh ngerokok, tapi mungkin ya kalau ada satpamnya atau dapanya dia nggak ngerokok. Di mana lagi ya? Public places pokoknya nggak boleh. Di kantor sebenarnya juga nggak boleh ya. Di sekolah-sekolah itu juga nggak boleh. Tapi nggak tahu guru di sekolah ada yang ngerokok nggak ya? Nggak tahu juga kakak. Ya. Responsnya kalau setengah setuju ya yes I agree but bla 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 bla. It would be a very difficult thing to do. Itu akan balik ke smoking ya. Ini menggantikan smoking maksudnya, refers to smoking. Iya, aku setuju. Iya, mungkin yes perhaps. Yes in a way, ya di satu sisi, ya. In a way di satu sisi. Di salah satu aspek. Possibly ya, bisa jadi. Yes, I agree up to a point. Itu sama, to an extent I agree up to a point, itu saya setuju di satu sisi sampai di misalnya di saya setuju tapi sampai ke batasan tertentu gitu ya. To some extent ada tuh. Mungkin nanti SMA kalau yang kayak gitu. I agree up to a point, ya pada satu poin gitu saya setuju. Yes, I suppose so. Sama kayak tadi dia. Ya, menurutku sih begitu juga. Yes, I dare say. Dare itu berani. Do you dare misalnya climbing the mountain? Do you dare? Apakah kamu berani mendaki gunung? Gitu ya. Yes, I dare say you're right. Aku berani mengatakan kamu benar. Tapi ingat, ada penyangkalannya. Penyangkalannya pakai but. Ini konjungsi yang gunanya untuk mengkontraskan atau nggak setuju ya. Iya, tapi merokok itu maksudnya melarang merokok, melarang orang-orang untuk merokok. Gitu ya. Sepenuhnya completely itu benar-benar bisa jadi sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin enggak. Oke? Gitu ya. Kalau yang half agree. Tadi setuju banget, pertama, kedua setengah setuju, sekarang kalau benar-benar gak setuju, gimana dong cara ngomongnya? To disagree politely to an opinion. Oke, gak setuju tapi dengan cara sopan, gitu ya. Politely, dengan sopan. Misalnya ada opini, I think English is very difficult language to learn. Menurutku, bahasa Inggris tuh pelajaran yang susah banget dipelajari. Iya apa enggak? Ayo, iya apa enggak? Hah? Enggak kan? Ayo, iya apa enggak? Enggak, Kak. Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak lah ya, semua itu bisa dipelajari. Asal mau aja. When there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, ada jalan ya. Yang penting rajin belajar. Responnya gimana kalau ada yang bilang gitu? I'm not so sure. Aku nggak yakin banget. Do you think so? Emang menurutmu begitu? Well, it depends. Ya, tergantung sih. I'm not so certain. Ini berarti aku nggak terlalu yakin. Certain artinya yakin sama kayak sure ya. I'm not so sure sama I'm not so certain ini sama artinya. Well, I don't know. Wah, ya nggak tahu deh gitu ya. Jawabannya gitu. Well, I'm not so sure about that. Aku nggak terlalu yakin tentang itu. Atau I'm not really sure you're right. Aku nggak terlalu yakin kamu betul, kamu benar dengan pendapatmu itu. No, I don't think so, really. Menurutku nggak begitu deh, beneran. Serius gitu ya, beneran nggak begitu. Nggak susah loh bahasa Inggris tuh. Ya. Terus ini kalau nggak setuju tapi strongly, nggak setujunya banget-banget. Misalnya, ada opini, I think the world will soon come to an end. Menurutku dunia udah mau kiamat ya. Come to an end, tiba di ujung. Maksudnya, ya berarti gimana dong? Menurutku dunia sudah mau akan segera kiamat gitu ya. Ini yang gak setuju dengan kuat ya.
banget nggak setuju, total. No, I disagree. Enggak, aku nggak setuju. No, I disagree with you entirely. Aku nggak setuju sepenuhnya. Total nggak setuju sama kamu. No, I'm afraid I don't agree. I'm afraid ini bukan aku takut ya, tapi ini bentuk kesopanan ya. Bentuk kesopanan bilang, tampaknya aku tidak setuju. Ya, sepertinya aku tidak setuju. I'm afraid I don't agree. No, I don't agree with you at all. No, aku nggak setuju banget. Sama sekali tidak setuju denganmu, ya. Itu ya. Aku sama sekali tidak setuju denganmu. No, I'm afraid you're wrong. Tidak, kukira kamu salah. Kukira kamu salah. I'm afraid you're wrong. No, I really can't agree. No, enggak. Aku nggak bisa setuju sama pendapatmu itu, ya. No, I wouldn't accept that. No, aku nggak terima sama pendapatmu itu, gitu ya. I wouldn't accept that. Accept means to receive something, ya. Oke? Terakhir nih kayaknya yang tentang disagreement, tapi strongly and impliedly, dia strongly nggak setujunya, ya, dengan kuat, tapi juga dengan cara yang tidak sopan. Contohnya misalnya di situ opininya, I think smoking in public place should be banned. Public places ini harusnya pakai S ya. Menurutku merokok di tempat umum itu harus dilarang, gitu. How do you respond to this opinion misalnya? Bisa bilang, oh come on, ayolah, gitu ya. Oh come on, ayolah. Just because you don't smoke. Just because you don't smoke ini artinya, gara-gara kamu gak ngerokok, kamu terus bilang merokok itu harusnya dilarang gitu ya. That's rubbish, itu omong kosong. That's rubbish, itu omong kosong belaka. You must be joking, kamu pasti bercanda, gitu kan. You must be kidding juga ya, kadang-kadang kidding, K-I-D-D-I-N-G. You must be kidding. Never, enggak pernah, gitu ya. Enggak, ya. You can't be serious. Kamu pasti bercanda kan, gitu. Kamu pasti nggak serius kan, gitu. You're not serious surely. Kamu pasti nggak serius juga kan, sama nih ya. You can't really mean that. Kamu nggak bisa berpendapat seperti itu, ya. Pasti bukan itu maksudmu, ya, gitu. You can't really mean that. Terus ada sambungannya setelah ngomongin yang ini, ngomongin ini juga, just because you don't smoke, gitu ya. Oh, come on, that's rubbish. Omong kosong. Itu kan cuma gara-gara kamu gak ngerokok juga kan, gitu. Ya, gampangannya bahasa enaknya gitu, nerjemahinnya. Oke? Is it everything clear? Sudah jelas nggak semuanya kira-kira sampai sini? Bentuk-bentuk agreement, disagreement-nya? Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Insya Allah enggak, Kak. Oke. Yang jawab cuma satu loh. Lianen dituru popi ya, Ki? Langsung. Ayo. Kinasti di mana, Kinasti? Where are you, Kinasti? Are you still with me? Ya, Kak. Oke, Puspita, where are you, Puspita? Ya, Kak. Oh iya, halus teman. Halus tenan suaranya loh. Alaina, masih di situ ya? Iya, Ya, Kak. ntar kalau ada soal lagi katanya ini. Jangan tidur dulu ya, ini siang-siang buat tidur enak. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Lanjut ya. Yang ketiga, kita bakal ngomongin soal making a suggestion, advisability, and necessity. Gimana caranya kalau mau ngasih saran, ngasih nasihat gitu ya. Atau ngomongin sesuatu yang harus kamu lakukan itu gimana? There are some ways to express suggestions. Ada berapa cara? Oke. Ini kalau yang belajar di Al-Azhar dulu di buku Superminds kelas 3 gitu ya. Ini ada nih, making suggestion pakai let's, why don't, shall I, shall we. Oke. Let's ini dari let us ya. Mari, ayo gitu ya artinya ya. Why don't, kenapa kita enggak, titik-titik ya. Why don't we go, misalnya, why don't you go along with me? Kenapa kamu gak ikut aja sama aku misalnya. Shall I make you some tea? Kamu mau gak aku bikinin teh gitu ya. Shall we go now? Gimana kalau kita pergi sekarang ya. Ini menyatakan saran ya kan, making suggestion itu menyatakan saran. Let's go home now, ayo kita pulang yuk sekarang gitu ya. Gabut nih misalnya, kalau anak sini bilangnya mabal. Mabal itu maksudnya bolos sekolah. Sama gak ya di Al-Azhar sana? Gak tahu deh. Nah, Al-Azhar yang ngomong.
Let's not sit here. Ayo jangan duduk di sini. It's forbidden. Misalnya ada tandanya. Kalau pas sekarang di pandemi ini harus dikasih jarak ya. Kita ke rumah sakit atau kemana, di satu kursi bench gitu nanti di jarak nih. Harusnya biasanya buat 3 orang atau berapa, nanti cuma dikasih ujung kiri sama ujung kanan, tengah-tengahnya dikasih X, cross. Nggak boleh duduk situ. It's forbidden. Let's not sit here. Jangan duduk di sini. Nggak boleh. Itu pakai let's ya. Why don't? Oke, let's diikuti sama verb 1 ya. Go. Kalau dia bentuk negatif berarti ada not-nya dulu baru sit. Sit ini verb 1. Why don't ini diikuti nggak langsung sama verb, nggak langsung sama kata kerja, tapi sama subjek dulu. Why don't we have lunch now? Kenapa kita nggak makan siang sekarang? Why don't you come early? Kenapa kamu nggak datang lebih awal gitu ya? Kenapa kamu nggak datang awal? Kenapa terlambat? Ya, gitu. Jadi perbedaannya why don't diikuti sama subjek, let's atau let's not diikuti verb 1 ya. Go sama sit itu verb 1. Tahu kan verb 1 apa ya? Tahu nggak nih? Verb 1 itu apa ya? Nanti deh kakak share di itu ya. Kakak share di grup aja. Oke? Okay? Sekarang yang shall. Shall I open the window? Is it okay? Gitu ya. Harusnya ini is it okay? Bolehkah? Gitu ya. Bolehkah aku membuka jendelanya? Shall we come together tomorrow? Apakah besok kita mau pergi bareng besok? Gitu ya. Shall usually is used to ask another person if she or he agrees with the suggestion. Jadi shall itu mau nanya ke orang lain, apakah dia setuju dengan apa yang mau kita lakukan, ya, dengan saran yang kita sampaikan ke dia. Dia setuju nggak kira-kira? Oke, gitu. Gampang lah ya itu pelajaran SD soalnya. Nah, gimana kalau expressions yang nunjukin to express advices, untuk menyatakan nasihat, saran, masukan gitu ya. Bisa pakai should, bisa pakai ought to, bisa pakai had better. Nanti di kelas 12 awal semester 1 itu ada review tentang ini ya. Tentang models nih, should, ought to, sama had better. Oke, contohnya kalau pakai should. Should ini artinya sebenarnya di bahasa Indonesia itu sebaiknya, seyogianya gitu ya, seharusnya gitu. Itu diartiin di bahasa Indonesia kayak gitu. You should call him tonight. Kamu tuh harusnya nelpon dia malam ini. You shouldn't leave your key in your car. Kamu tidak seharusnya meninggalkan kuncimu di dalam mobil. Lah, kunci ditinggalin di dalam mobil, gimana caranya membuka? Ya kan, nggak bisa. Should means it is a good idea. Gitu ya. Should artinya itu adalah ide yang baik. Ought to ini sama kayak should. You should call him tonight. Jadi bisa saling menggantikan ya. You ought to. Jadi setelah should atau ought to atau had better ini diikuti sama verb 1. Should plus call. Verb 1 ya. Shouldn't leave. Verb 1 juga. Verb 1 itu artinya bukan verb 2 dan bukan verb 3. Intinya gitu. Kalau di daftar kata kerja itu ada 3 kolom. Itu verb 1 yang to infinitive. Bisa dibilang gitu juga istilahnya. You should call him tonight. You should plus call. You ought to do your homework now. Ought to plus do. Verb 1 juga. Kamu seharusnya mengerjakan PR sekarang. Oke, artinya the same meaning. It's a good idea. Nah, kalau had better ini biasanya apa? Had better ini kadang-kadang disingkat jadi apostrofi D. Misalnya, you had better, you had-nya dibuang, diganti apostrof, koma di atas, plus D. You'd better have lunch now. Kamu tuh sebaiknya, gitu ya, ini kan saran ya, advice ya. Sekarang makan siang. Kenapa bedanya apa sama should sama ought to? Had better itu nanti kalau nggak dikerjakan, ada sesuatu yang terjadi yang lain. Or, coba lihat nih pilihannya. You will get stomachache. Kalau kamu nggak makan siang sekarang, nanti kamu bisa sakit perut. Gitu. She had better stop here to fill the gas because it's almost run out. Dia sebaiknya, seyogianya berhenti di sini, di tempatnya lagi nyetir barang gitu ya, pergi jalan. Harusnya berhenti dulu di sini. Ngapain? To fill the gas. Gasoline, bensin, isi bensin dulu. Kenapa? Karena udah hampir habis. Ya, run out itu hampir habis. Oke. Had better is stronger in meaning than should and ought to. Jadi had better ini bedanya, dia lebih kuat dari sisi maknanya daripada should dan ought to, saudara-saudaranya. Oke, is it clear sampai sini? Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Oh, terus ya iki ya. Oke. Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya kalau nggak ada ya. Ya, Kak.
Oke, yang ini sekarang there are some ways to express necessity. Necessity itu kata benda dari kata need. Ya, need itu perlu. Tapi kadang need itu artinya juga butuh, bukan perlu ya, butuh perlu sama. Wajib. Ya, wajib artinya. Nah, ini tadi kakak bilang review tentang models, ini namanya models juga, model verb. Must, may have to nanti muncul lagi di awal kelas 12 ya. Oke, yang menyatakan necessity, kebutuhan atau kewajiban akan sesuatu, bisa diwakili sama must and have to. Kalau di bahasa Indonesia artinya cuma harus. Tapi kalau di bahasa Inggris ini ada degree-nya, ada tingkatannya, dan kerasa gitu. Penutur bahasa Inggris itu akan tahu kalau must itu is a kind of obligation. Kayak kewajiban ya. Jadi kayak misalnya kalimat kakak bilang, you must pray 5 times a day. You must do your homework. Atau misalnya apalagi ya, you must wear your helmet when you drive your car. Misalnya ya, kamu harus pakai helm. Kok your car sih? Your motorcycle, maaf ya. Jadi harus pakai helm kalau bawa motor, ya. Otherwise kalau enggak nanti ada sanksi, entah itu dari misalnya tangkap ditilang polisi, atau itu kita jadi nggak bisa safety ride ya, nggak punya safety riding. Nanti di jalan kenapa-kenapa, kan kita nggak tahu ya kecelakaan atau enggak. Tapi jadi itu sebagai bentuk antisipasi. You must pray 5 times a day. Kalau nggak sholat 5 kali sehari, berarti apa yang terjadi? Berarti ada dosanya, ya kan? Gitu. Jadi ada sanksi di balik itu. All students must participate in the final exam. Kebayang nggak ini kelas 9, ada yang nggak ikut US? Kebayang nggak? Ayo, gimana? Makanya di sini kalimatnya, semua murid, all, ingat ya, semua, satu sekolah itu harus ikut final exam. Ya, ujian akhir, ujian sekolah ya, dulu UN ya. Nih, we must pray on time, kita harus sholat tepat waktu. We use must because we don't have other choice, karena nggak ada pilihan lain juga. Dan ada sisi tadi ya, sanksinya juga ya. Oke, itu must. You mustn't smoke here, kamu nggak boleh, kamu dilarang ya. Kalau you mustn't berarti dilarang merokok. Lihat ada notice di situ, misalnya caution, gambar rokok terus disilang warna merah tuh, tahu ya pasti ya. Nah, no smoking. Atau kalau kita mau bilang you mustn't smoke here, dilarang merokok di sini. Kamu nggak boleh banget ya, kamu dilarang merokok di sini. Itu kalau yang kalimat negatif misalnya. Oke? Yang have to itu artinya ya sama ya, ini mah memang harus, di bahasa Indonesia harus gitu aja. Ya, I have to pick her up because she doesn't have money. Aku harus jemput dia karena dia nggak punya uang. Ya, kalau nggak dijemput ya udah pulangnya jalan kaki gitu ya, nggak bisa naik ojol mungkin gitu ya, karena dia nggak punya uang. Sementara rumahnya jauh mungkin. Syamil has to sleep now because she has to depart at 4 o'clock tomorrow. Syamil harus tidur sekarang karena dia harus berangkat besok jam 4 pagi. Jam 4 ya. Jam 4 tepat besok. Okay, we use have to express something that means I need to do that. Saya harus melakukan itu. Ya, saya harus, saya perlu, saya butuh, saya harus melakukan itu. Oke, karena ada kalau enggak ya gimana nanti ya? Gitu, harus. Ada kewajiban untuk melakukan itu. Cuma tingkatannya kalau dari sisi nilai rasanya itu kalimatnya lebih wajib yang must ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang tadi? Oh ya, yang have to itu tadi bedanya sama yang must. Kalau yang have to mungkin kalau nggak dikerjakan ya mungkin nggak apa-apa gitu ya. Aku jemput dia, aku harus jemput dia. Kalau nggak dijemput ya udah gitu. Berarti dia pulang jalan kaki misalnya. Terus ini lebih ke kewajiban ke orang lain ya, gitu. Kalau yang have to ini tadi, ya, oke. Kalau yang must itu dari orang lain ke kita, ya. Kayak misalnya tadi dari guru, gitu ya. Guru bilang you must do your homework, gitu ya. Dari guru ke kita. Sudah, lanjut dulu ya. Nah, ini gimana caranya untuk menyuruh atau melarang orang lain. Kalau menyuruh berarti telling others atau asking others to do something. Kalau melarang berarti telling or asking others not to do something. Oke. Oke, ini kayaknya ada yang harus diperbaiki, tapi nanti deh sambil jalan aja ya.
ada percakapan antara Rika dan Nur. Rika, Nur, Samira nih. Oh, why didn't you come to school yesterday? Kenapa kamu kemarin nggak datang sekolah? Nggak sekolah gitu ya. I didn't come to school because I was sick. Aku nggak sekolah karena aku sakit. Why do you come late? Kenapa kamu terlambat? I come late because of the traffic jam. Aku datang terlambat karena kemacetan lalu lintas macet. Oke, aduh maaf. Itu nanyain ini seputar alasannya ya, alasan kenapa pakai why. Kalau what for itu tujuannya untuk apa? What for do we exercise yesterday? Every day, maaf. What do we exercise every day for? For-nya taruh di belakang ya. Bisa begitu. We exercise every day to keep our body healthy. Jadi ini tujuan. Kalau tadi ini alasan, yang ini tujuan. What for? Gitu ya. Ngapain aku belajar bahasa Inggris? What for? Untuk apa? Jadi kita nggak nanyain alasannya kenapa gitu ya. Ini lebih ke what for. What for ini tujuannya untuk apa? Ke depan. To keep our body healthy. Jadi kenapa harus olahraga? Kenapa kita harus olahraga setiap hari? Kita olahraga tiap hari supaya badan kita tetap sehat. What for do I have to eat vegetables? Nih, what do I have to eat vegetables for? Belakang. Kenapa aku harus? Atau untuk apa? Maaf. Untuk apa aku harus makan sayur? We have to eat vegetables so that we can get a healthy body. Jadi kita harus makan sayur supaya, so that artinya untuk atau supaya badan kita sehat. There are some words that we can use to express. Ini ya salah ya. There are some words that we can use to express purpose to do something. Misalnya so that. Ini udah dipelajari belum ya? Kayaknya nggak semua ada deh ini. Di Al-Azhar mungkin nggak terlalu ada apa nggak? Tapi kakak nggak tahu kalian beda-beda sekolah ya? Yang di Al-Azhar tadi Davina doang. Terus yang lain tadi di mana? Yang SMP 2 tadi siapa? Puspita. Lintang. SMP 2 Lintang. Oh, SMP 2 Lintang ya, maaf. Terus SMP 2 itu negeri berarti ya? Iya, Kak, negeri. Oke. Kinasti di mana, Dek? Kinasti tadi kan telat nih, belum kakak tanya. Yuhu. Hidayatullah, Kak. Neng di Hidayatullah. Di mana? Nggak tahu lah kakak juga kalau ditanya ya. Kalau dikasih tahu juga nggak tahu. Hidayatullah. Oh. Enggak, iya kan kakak orang Cikarang, bukan orang Semarang. Tadi soalnya kamu ketinggalan perkenalan. Ya. Hidayatullah. Banyumanik, dekat rumah sakit Banyumanik. Oh, Banyumanik. Kayaknya ada deh saudaraku di situ. Oke, thank you. Itu berarti kayak MTS ya? Ya, Kinasi? Hah? Kayak MTS gitu? Kayak Madrasah Sanawiyah gitu? Apa enggak? SMP IT ya? Sekolah swasta, Kak. IT bukan? Islam kan? Oke. Puspita di mana tadi ya? Lupa. Wah, Puspita, janjian. Puspita. Iya, Kak. Yuhu. Di mana tadi sekolahnya, Dek? Hidayatullah. Oh, bareng sama Kinasti sekelas enggak? Enggak. Oh, tapi kenal kan ya? Kenal nggak kalian berdua? Saling kenal nggak? Enggak. Di dunia nyata maksudnya? Hah? Aku anak baru. Oh, kenapa? Baru pindah apa gimana? Enggak, tapi udah lama pindahnya. Tapi kan nggak pernah ketemu. Oh iya ya. Soalnya pandemi ya. Oh, pandeminya 2 tahun nggak ketemu. Oke. Alaina di mana, Dek? Sekolahnya? Al-Azhar, Kak. Oh, bareng Davina. Oh ya. Sekelas apa nggak sekelas? Udah pernah ketemuan belum? Sekelas, udah pernah ketemuan. Oh, sekelas ya jelas udah pernah ketemuan. Dari kelas berapa sekelasnya? Kelas 7. Hah? Emang nggak gantian kelasnya? Maksudnya nggak ada ganti-ganti kelas gitu? Pas kelas 7 sama kelas 8 muridnya sama, pas kelas 9 diacak. Oh, ada kelas akselerasi nggak di situ? Atau kelas bilingual? Enggak kayaknya. Oh, nggak ada ya? Oh, bukan akselerasi. Bilingual nggak ada ya? Bilingual itu nanti
pelajarannya kayak matematika sama IPA itu punya buku cetak sendiri, buku paket sendiri yang pakai bahasa Inggris gitu. Ada nggak? Nggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nggak dosa juga. Di sini ada soalnya. Ya. Kayak Oke, lanjut ya. Itu bukan, Kak? Kalau Cambridge enggaknya, itu untuk buku bahasa Inggrisnya. Jadi ada bahasa Inggris, kalau kakak ngajarnya anak Cikarang ya, maksudnya anak Al-Azhar Cikarang ya, kebetulan depan BP. Nah itu untuk bahasa Inggris dari kelas 7, dia pakai English in Mind, itu kurikulumnya Cambridge. Oke, gitu. Dulu aku sekolah lama aku pakainya apa sih dulu Cambridge, terus habis itu diganti pakai English Assessment. Apa sih? Kalau sekarang pakai apa nih? Sekarang pakai apa? Kan biasa. Ya, kurikulum 2013 ya semua ya. Sama aja sih. Nah, semua sih sama. Yang Al-Azhar sini juga iya kok. Nggak terlalu dipakai lagi yang English in Mind-nya nggak. Gitu. Jadi udah pakai yang 2013 semua kan sama soalnya ya. Oke? Oke, thank you Kinasti. Kita lanjut dulu ya. Tadi ya. There are some words ini udah ya. Nah, so that ini artinya semua ini untuk menyatakan tujuan, to express purpose, to do something. Tujuan melakukan sesuatu, so that, untuk, supaya. In order to juga artinya untuk, supaya. Atau kalau mau dipotong tinggal to-nya aja juga artinya untuk atau supaya. Gitu ya. So, ya. So ini sehingga gitu ya. Oke. So that ini biasanya diikuti sama subjek dulu. Gitu. I study hard so that I can misalnya enter my favorite senior high school. Aku tuh belajar dengan giat supaya nanti aku bisa masuk SMA yang favorit yang aku pengen misalnya gitu. Kalau in order to atau to ini harus diikuti sama verb 1. Ya. I study hard in order to be the best in my class misalnya gitu. Oke. Siapa lagi ya? Pokoknya to sama to diikuti sama verb 1. Kalau so gimana ya? Don't stay up late so you will apa ya? So you will wake up late juga misalnya gitu ya. Jangan begadang karena nanti kamu bisa bangunnya kesiangan juga gitu. Oke? Oke, yang prohibition. Prohibition ini berarti masuk ke yang kalau tadi itu kan menyuruh seseorang melakukan sesuatu, telling others to do something, asking others to do something. Kalau ini asking others not to do something, tidak untuk tidak melakukan sesuatu. Berarti melarang ya. Tidak melakukan sesuatu artinya melarang. Makanya itu bahasa Inggrisnya jadi prohibition. Prohibition itu artinya larangan. Mustn't tadi sama kayak no smoking, mustn't, you mustn't smoke here. Anda dilarang merokok di sini, Pak. Misalnya gitu ya. You mustn't step on the grass, misalnya. Anda dilarang menginjak rumput. Ya. Jadi must not itu namanya artinya sama dengan not allowed. Not allowed artinya tidak diizinkan. Tidak diizinkan, not allowed atau not permitted. Bisa juga ya not permitted, bisa. Yang kedua don't, yang tingkatannya di bawah must not, ya. Lebih rendah. Don't close the door, jangan tutup pintunya. Don't read too close, jangan baca terlalu dekat, gitu. Your eyes will hurt, nanti matamu sakit. Don't is used to prohibit someone to do something. Jadi digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Oke, exercise asik. Gantian yang ngomong ya. Number 1, let's see. Siapa nih yang mau jawab nomor 1? Siapa aja deh, gak usah ditunjuk. Pokoknya nanti gantian aja. Ayo siapa mau duluan? Pas banget 5 orang nih. Ayo Lintang. Number 1 please. Ya Kak. Ya Kak, we should move to the countryside because the city is so crowded. What's the meaning of this sentence? Kita harus pindah ke negara sebelah. Negara sebelah? Jauh banget. Oh, negara sebelah nanti kayak itu dong, kayak Avatar, negara angin, negara api, negara apa lagi itu? Nggak tahu lah, lupa. Ayo dong, countryside itu kampung, desa.
Iya. pinggiran, justru ke pinggiran, suburban bukan urban ya. Countryside itu justru ke kampung, pindah ke pinggiran. Rada-rada ke desa dikit gitu. Gimana? Ulang lagi. Wih, Kita harus pindah ke sebentar Kak. Ke pedesaan boleh. pedesaan karena kota ini sangat ramai. Oke, so itu artinya begitu ya. Ya. Begitu crowded itu padat ya. Kalau sangat nanti biasanya pakai very. Di bahasa Inggris very itu baru sangat. Okay. Gitu ya. Because the city is very crowded itu sangat. Kalau pakai very jadi sangat padat, sangat ramai. Kalau so crowded itu kota ini begitu padat, begitu ramai ya. Jadi kalau Lintang menganggap ini sebagai suatu anjuran, rekomendasi, masukan, saran, pakainya should. Betul, itu masih betul ya, should. Kalau must, kenapa nggak pakai must? Karena must itu kayak mengharuskan gitu nggak sih Kak? Iya, mengharuskan, mewajibkan ya. Padahal nggak ada yang mewajibkan di sini. Kecuali misalnya tanahnya dibeli pemerintah terus mau pergi dari sini gitu kan ya. Ada orang yang tanahnya dibeli pemerintah, terus nanti dia misalnya mau dibikin rel kereta api kayak gitu ya. Kalau di sini dibikin LRT kayak gitu-gitu ya. Oke, has to, benar nggak has to? Salah Kak. Kenapa salah? Karena apa ya? Sama juga kayak must nggak sih Kak? Enggak dong. Tadi has to ini untuk subjek apa nih? Ayo kakak mau tanya grammar dulu. Has to itu wait. It nggak sih Kak? Ayo. Apa? Gimana deh? It. He, she sama it subjeknya baru pakai has to ya. Iya. Jadi tadi kan Jadi kalau we bener nggak pakai has to? Kalau we Salah. salah karena we, I, you, we, they pakainya have to ya nggak? Konjugasinya. Ya. Iya. Oke, konjugasinya itu we have to, I have to, you have to, they have to. Tapi kalau has to itu untuk untuk he, she sama it. Artinya sama-sama harus. I have to eat now. Kenapa? Because I'm hungry. Ini perutku udah keroncongan. I have to eat now. Dia mewajibkan ke dirinya sendiri untuk makan. Kakak mewajibkan diri kakak sendiri untuk makan. Karena udah lapar. I have to eat now. Ya. Jadi kalau we nggak cocok pasangan konjugasinya kata kerjanya dengan has to. Harusnya dia have to. Ya. Oke. Kalau can bisa nggak? Kenapa salah can nggak dipilih? Karena Can artinya apa? Apa artinya can? What's the meaning of can here? Bisa. Bisa. Jadi kalau bisa nyambung nggak sama the city is so crowded? Nggak nyambung dong. Ya kan? Ya, bisa itu artinya mau pindah boleh, mau nggak pindah juga boleh. We can move to the countryside. Itu sifatnya option aja. Gitu ya. Kita bisa pindah ke pedesaan karena kota ini begitu padat. Enggak dong. Kalau bisa, kalau dia nggak mau gimana? Gitu. Kalau ini setengah mengharuskan, jadi makanya sifatnya kayak anjuran. Jadi should itu lebih tepat. Kenapa? Karena kondisi di belakangnya ini, because the city is so crowded, itu cocok untuk yang ini. Kita sebaiknya pindah, gitu, karena kota ini begitu padat. Oke, gitu ya. Pilihan kenapa pilih yang mana dan kenapa nggak pilih yang mana, gitu ya. Oke, Lintang? Understood? Paham nggak sampai sini? Iya, paham, Kak. Oke, thank you, Lintang ya. Number 2 ke Puspita dulu deh. Ayo, come on, Puspita. Ini kayak manggil adekku sendiri. Puspita, ya? Iya, Kak. Ya. Pokoknya jauh banget sih. Neng Indi, lagi di mana? Coba deketin. Kakak. Ya, coba. Coba nomor 2. We still have about, I would end the class at
2:25 because I have another class at 2:30, 2:30. Ya udah, pokoknya seininya aja ya, sesegera mungkin. Gimana nomor 2? Bingung nggak Puspita? I'll give you the clue ya. There is a hint here, ada clue-nya, ada petunjuknya di sini. Lihat dari kata has to deh. Has to, tadi untuk she betul ya. She has to, nggak mungkin she itu have to. Jadi gini, pertanyaannya kita mau pakai apa, kita lihat jawabannya. Jawabannya ada has to ya kan. She has to review her lesson again. Dia harus mengulang kembali, harus murojaah pelajarannya lagi. Gitu. Jadi nanti yang dipakai kata kerjanya, coba ada hubungannya nggak sama ini? Has to. B, Kak. Yang mana? B. Aduh, nggak jelas. B apa D? Bebek apa daging? Bebek. Bebek. Kalau bebek nanti dia berantem sama have to loh. Tadi kan Mas pembahasannya tersendiri, have to pembahasannya tersendiri ya kan? Ini kayaknya jawabannya lebih ke pelajaran simple present tense deh. Masih ingat nggak pelajaran simple present tense? Kakak nggak bisa nulis-nulis di sini, I don't know why. Biasanya bisa loh, nggak tahu deh ini PPT. Soalnya, I see, karena bukanya di Google Chrome. Mungkin nanti next time di ini, maaf ya, jadi nggak bisa coret-coret. Jadi gini, kalau belajar simple present tense dulu, pelajaran SD, ya, itu kalau mau nanya, kita butuh auxiliary verb di pakai do atau does. Oke? Ingat nggak? Karena have to itu verb 1 nih. Have to itu verb 1. Jadi pertanyaannya, apa yang harus Azuna lakukan hari ini? Dia harus mengulang pelajarannya lagi. Nah, kita butuh auxiliary verb yang dipakai untuk have to, verb 1 itu does. Gitu. Oke? Kenapa pakai does? Karena Azuna itu she. Subjeknya. Oke? Kalau Azuna ini diganti I, you, we, they, boleh pakai do. What do you have to do today? I have to review my lesson again. Gitu. What do we have to do today? We have to review our lesson again. Gitu ya. Jadi ini harusnya pakai does aja jawabannya. Gitu. Nanti kapan-kapan deh ada materi tentang review tenses nanti kelas 9 insya Allah. I think it's in the second semester. Kayaknya di semester 2. Ya. Oke. Kalau should nanti nggak cocok karena ada have to dan should berantem nih. 2 ya. Must juga sama kayak should, ada 2. Jadi pilihannya tinggal yang ini, yang benar yang D. Do nggak bisa buat Azuna. Gitu. Puspita, bingung nggak Puspita? Masih bingung ya? Nanti kakak kirimin juga deh itu yang simple present tense ya. Oke, Puspita? Ya, Kak. Oke, pendiam nih kayaknya orangnya. Oke, thank you Puspita ya. Number 3 ke Alaina. Have to, Kak. Have to. Why do you choose have to? What time do they have to arrive there? Pakai do. Sama. Permisalannya, analoginya sama kayak di nomor 2. What time do they? Gitu ya. Kalau nggak ada do-nya gimana? Kalau nggak ada do-nya, boleh pakai should. Boleh pakai must. Gitu. Jadi, untuk models yang ini, should sama must, itu nggak usah pakai kata kerja bantu do atau does ya. Masih nyambung sama pembahasan nomor 2 tadi. Jadi misalnya kita bilang do, kita buang. Kita bilang what time must they arrive here? Ya, what time should they arrive here? Ya, itu. Jadi should, must, yang kayak gitu-gitu nggak perlu pakai can juga, will juga nggak perlu pakai do. Nggak butuh kata kerja bantu karena models itu namanya models ya. Udah berdiri sendiri cukup, nggak butuh bantuan. Nah, karena di sini do, udah gitu they ya, they berarti have to. Oke, has to jelas, nggak mungkin has to. Karena di sini subjeknya they, bukan he, she, it. Ya, jadi betul jawabannya ya. Alaina ya.
What time do they have to arrive here? Jam berapa mereka harus tiba di sini? At 7:30. Jam 7:30. Kenapa? Because the plane departs at 8 o'clock. Karena pesawatnya berangkat jam 8 tepat. Kalau nyampe-nya 8:30 ya kebablasan lah. Tinggal sama pesawatnya ya. Oke, gitu ya. Thank you Alena ya. Number 4 ke Kinasti deh. Terakhir nanti Davina. Ayo Kinasti. Number 4. Ya, Kak. Ya. Ayo number 4 jawab. Oh, maaf. Loh. Udah. Tadi keklik. Antara A atau enggak C? Ini kayaknya jawabannya bukan antara A dan C malahan. Oh, berarti Aduh, nggak dibahas di sini nih kayaknya. Apa nih? Soalnya ada kata the thing nih. Jadi kalau kalimatnya yang kayak gini, dia antara A, B, C, D. ya antara A, B, C, D ya bener lah itu mah, nggak usah ditanya. Ini kalau kayak gini kalimatnya, berarti jawabannya yang D ya. Ini kayaknya soalnya nyampur-nyampur deh. What is the thing that you have to do tomorrow? Apa sih satu hal ya? Thing itu satu hal, satu perkara yang harus kamu lakukan besok. Jadi is itu menggantikan the thing. Satu, yang jumlahnya satu. What is the thing that you have to do tomorrow? I have to wash my dirty socks. Aku harus nyuci kaos kakiku yang kotor. Jadi nggak mungkin pakai do, pakai should, pakai have to, sudah abaikan, lupakan saja. Oke? Soalnya bikin bingung ya Kinasti ya. Ya udah nggak apa-apa. Thank you ya Kinasti ya. Number 5. Ayo Davina, the last question please. Tadi nomor 2 jawabannya apa, Kak? Nomor 2, ini nanti kalau mau kakak kasih PPT-nya deh, kakak share ya. Kakak kirim ke grup ya. Mau nggak PPT-nya dikirim? Boleh, Kak. Oke. What does? Nomor 2. Oke, gimana Vin? A, Kak. She has already done her exercise. Dia sudah mengerjakan latihannya. She should check it again. Ini kayaknya yang pilihan D nggak kelihatan ya. Wait, tunggu dulu. Bisa nggak dikecilin? Oh, Kelihatan, Kak. Masa sih di kakak kelihatan loh? Ya Allah, kelihatan ya? Yang D apa pilihannya? Yang D apa? Oh, di kakak cuma sampai C. Soalnya ini ketutupan monitor ini. Ketutupan toolbar. Ketutupan toolbarnya Windows. Oke, she has already done her exercise. Aduh, maaf. Check it again to make sure the answers are true. Apa jawabannya tadi? A ya? Dia sebaiknya saran ya. Mana, Su? Itu. Siapa itu? Kinasti, mic-nya minta tolong dimatikin. Iya, Kinasti nggak sadar. Dia sudah selesai mengerjakan latihan. Dia sebaiknya memeriksanya lagi. Itu maksud kembali ke exercise latihannya lagi untuk memastikan bahwa jawabannya semua benar. Oke. Begitu. Kalau do nggak cocok lah. Do itu kan kata kerja bantu ya. She do check it again nggak bisa. Check udah kata kerja. Nggak perlu ada do lagi. Nanti jadi 2 kata kerja ya. Kalau have to harus. Nggak bisa have to juga karena she harusnya has to. Kalau di sini has to pilihannya bisa. She has to check it again. Gitu. Jadi should dah yang benar ya. Oke, thank you Davina. Oke guys, ini terakhir. Aduh, kayaknya kita lanjutin di pertemuan berikutnya aja ya. Next month. Atau nanti kakak share PPT. Nanti tolong kalian kerjakan yang ini terakhir ya. Kumpulin ya. Gitu. Because I have another class. I have another class at 2:30. Jam 2:30 masuk lagi nih, ngajar lagi. Ini juga udah habis juga ya. End of the slide. So I think I have to end the class now. Nanti kalau ada yang nggak jelas, feel free to ask me di grup ya. Oke? Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk semuanya. I'll see you again next month insyaallah. Sebulan sekali kan? Iya, Kak.
Ya, Thank you, oke. Kak. Ya, sama-sama.